Lantai aula di SMA Negeri 7 Banjarmasin ambruk Senin siang. Akibatnya belasan siswa tercebur ke bagian bawah bangunan. Ratusan anak tingkat sekolah dasar Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara mengikuti lomba festival tunas bahasa ibu. Di akhir segmen kami mengajak Anda mencicipi kudapan jengkol khas Banjar yang disantap dengan cocolan bumbu Thailand yang gurih dan manis. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam Anyus Castle, program berita dan informasi Anyus Banjarmasin. Ketiga laporan dari dan sejumlah berita penting lalu kami siapkan untuk Anda. Dalam Anyus Castle hari ini Selasa 10 September 2024, bersama saya Yodi Widani, inilah Anyus Castle seutuhnya. Lantai aula di SMA Negeri 7 Banjarmasin ambruk Senin siang. Akibatnya belasan siswa tercebur ke bagian bawah bangunan. Beruntung tak ada korban jiwa, namun 2 orang siswi terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah siswa histeris saat lantai aula di SMA Negeri 7 Banjarmasin mendadak ambruk Senin siang. Belasan siswa tercebur ke bagian bawah bangunan. Siswa lain dan guru pun saling bantu mengevakuasi murid yang tercebur. Aktivitas belajar mengajar pun sempat terhenti. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun 2 siswa terpaksa dilarikan ke rumah sakit Bayangkara untuk pengobatan serius. Ini kan aula kita. Ya. Aula ini sudah mungkin hampir 50 tahun. Artinya sudah tua. Nah, sering kegiatan itu kan dilaksanakan di aula ini karena satu-satunya aula yang bisa kita pakai. Tapi luka ringan lecet ya. Kalau yang dibawa ke rumah sakit Bayangkara tadi kenapa? Itu mungkin karena kaget aja lah, mungkin karena shock. Tak berselang lama pihak kepolisian dan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin tiba di lokasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara aula sekolah ditutup total dan diberi garis polisi untuk menghindari adanya peristiwa serupa. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan. 3 penambang tradisional di Pilung, Desa Martadah, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut tewas tertimbun saat menggali emas Senin malam. Polisi sempat tiba di lokasi beberapa jam setelah kejadian, namun nyawa ketiganya sudah tak tertolong. Inilah suasana saat berlangsungnya pemakaman Fadli, warga Jalan Ahmad Yani, Desa Tambang Ulang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Fadli alias Kapten merupakan salah satu korban tewas tertimbun di lokasi penambangan emas tradisional di Pilung, Desa Martadah, Kecamatan Tambang Ulang yang terjadi Senin malam. Selain Fadli turut menjadi korban kakak beradik, yakni Zainuddin yang bermukim di Desa Martadah Baru, sedangkan adiknya Abdullah bermukim di Palm Banjarbaru. Awalnya ketiga korban tersebut mendatangi lokasi tambang sekitar pukul 5 sore. Dan mulai melakukan pencarian emas seperti biasa sekitar pukul 7 malam. Namun beberapa saat kemudian tebing di lubang galian tambang tersebut runtuh dan mengubur ketiganya. Beberapa jam kemudian info adanya warga tertimbun di lokasi tambang tradisional itu langsung diterima petugas kepolisian. Namun saat petugas tiba di lokasi, ketiga penambang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Setelah di TKP kita ketahui bahwa untuk korban sudah dievakuasi ke kediaman masing-masing. Jadi di sana sudah tidak ada lagi korbannya karena sudah dievakuasi oleh masyarakat terlebih dahulu. Demikian, Pak. Sekitar jam berapa Pak dapat informasi malam tadi? Sekitar jam 10 malam, Pak. Waktu pengangkatan sempat melihat. Ada waktu pengangkatan kan sempat, cuma sudah mayat sudah ada di yang 2 di dalam mobil ambulan. Ya. Yang Martadah, yang 1 kakak Fadli ini sudah di pinggir jalan pakai tanduk karung tuh, pakai kayu.
Akibat musibah ini lokasi tambang diberi garis polisi oleh petugas Polsek dan Satreskrim Polres Tanah Laut. Dari Pelaihari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ratusan anak tingkat sekolah dasar Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara mengikuti lomba festival tunas bahasa ibu. Infonya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarga mana? Ini media ini. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa kita interupsi? Saya Anisha Dasu. dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Kali ini Aceh sungguh kobarkan semangat. Sebuah pertarungan, sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Winda, ya, itu luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Sebuah pertandingan, semangat berkobar, balik boom, jatah quick. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Tahapan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 di Tanah Bumbu memasuki masa verifikasi kelengkapan berkas pasangan calon bupati dan wakil bupati. Rencananya 22 September mendatang, Komisi Pemilihan Umum KPU bakal umumkan penetapan calon. Hingga saat ini di Tanah Bumbu, paslon yang mendaftar hanya satu pasangan. Pilkada serentak 2024 di Tanah Bumbu memasuki masa verifikasi kelengkapan berkas pasangan calon bupati dan wakil bupati. Rencananya pada 22 September mendatang KPU Tanah Bumbu bakal umumkan penetapan calon. Hal itu dikatakan Ketua KPU Kabupaten Tanah Bumbu, Puryadi di kantornya Selasa pagi. Ia menyebut setelah selesai pendaftaran pasangan calon dari hari pertama hingga tenggat waktu perpanjangan,
hanya ada satu paslon yang mendaftar, yakni paslon Andi Rudi Latif dan Bah Sanudin. Disusul tahapan pemeriksaan kesehatan paslon dan baru kelar menyerahkan tanda terima penyerahan berkas oleh pasangan calon. Pada 7 hingga 13 September nanti, KPU Tanah Bumbu melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan berkas pasangan calon sesuai syarat yang ditentukan perundang-undangan. Dilanjutkan 14-21 September 2024. Masa perbaikan persyaratan pasangan calon baru 22 September pelaksanaan penetapan pasangan calon jika sudah memenuhi syarat. Kita perpanjang, kita kasih kesempatan kepada parpol untuk mendaftarkan atau pasangan calonnya, dan sehubungan tidak ada lagi yang mendaftar, artinya di Kabupaten Tanah Bumbu hanya ada satu paslon yang akan mengikuti kontestasi pemilu bupati dan wakil bupati nanti. Dan itu pun sesuai aturan disahkan ya. Diketahui sebelumnya pada 27 Agustus 2024 lalu, paslon Andi Rudi Latif dan Bah Sanudin ARB mendaftar ke KPU Tanah Bumbu sebagai peserta pilkada. Paslon ini mendapatkan dukungan penuh oleh 6 parpol peraih kursi di DPRD Kabupaten sebagai pengusung dan 1 parpol pemilik kursi parlemen serta 2 parpol non-parlemen menjadi pendukung. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Memperingati HUT ke-79 TNI Angkatan Laut tahun 2024, TNI Angkatan Laut Banjarmasin menggelar upacara di lapangan apel Makolanal Banjarmasin Selasa pagi. Dalam sambutannya, Komandan Lanal Didik Kusyanto menyampaikan amanat Panglima TNI Jenderal TNI agar profesionalisme TNI AL dapat selalu dijaga dan ditingkatkan dalam menghadapi berbagai tantangan. Upacara puncak peringatan HUT ke-79 TNI Angkatan Laut tahun 2024 digelar Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin di lapangan apel Makolanal Banjarmasin Selasa pagi. Mengusung tema dengan semangat Jales Veva Jaya Mahe, TNI AL siap mewujudkan Nusantara Baru Indonesia Maju. Upacara dipimpin Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Didik Kusyanto. Dalam sambutannya, Didik Kusyanto menyampaikan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto agar profesionalisme TNI AL dapat selalu dijaga dan ditingkatkan dalam menghadapi berbagai tantangan global dan nasional seperti pelanggaran wilayah kedaulatan laut dan pencurian kekayaan alam di laut. Selain itu, dalam tahun politik saat ini, sikap netralitas jelang Pilkada Serentak 2024 turut menjadi atensi oleh jajaran TNI Angkatan Laut. Jaya Mahe, TNI AL siap mewujudkan Nusantara Baru Indonesia Maju. Tentunya kita juga punya semangat tersendiri membangun kekuatan TNI Angkatan Laut, baik itu profesionalisme prajurit maupun alutsistanya, sehingga nanti akan mampu mengamankan wilayah kedaulatan negara kesatuan. Kita sudah berkomitmen tadi seperti amanat dari Panglima TNI bahwa TNI selalu akan bersifat netral. Kita akan berusaha membantu Polri dalam menjaga keamanan dan kelancaran pilkada serentak. Selesai kegiatan upacara dilanjutkan dengan penyerahan hadiah dan lomba rumah sehat dalam rangka HUT ke-79 TNI Angkatan Laut tahun 2024. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan anak tingkat sekolah dasar Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara mengikuti lomba festival tunas bahasa ibu belum lama tadi. Kegiatan yang digelar Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sungai Pandan ini memperlombakan 5 macam lomba. Di antaranya bab pidato bahasa Banjar, menulis kisah handap hingga bab pandung. Gelak tawa mengiringi kemeriahan lomba festival tunas bahasa ibu yang diikuti oleh 125 peserta anak-anak tingkat sekolah dasar sekecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara di SDN Sungai Pandan Hulu belum lama tadi. Kegiatan ini digelar oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Lomba ini memperlombakan 5 macam lomba, di antaranya bab pidato bahasa Banjar, menulis kisah handap, membaca puisi, bab kisah fabel, dan bab pandung dengan masing-masing kategori putra dan putri. Berbagai ekspresi peserta pun menjadi daya tarik tersendiri untuk para juri dan penonton yang hadir.
Peserta akan dinilai dari berbagai aspek yang sudah ditetapkan oleh panitia dan dibantu oleh juri-juri yang juga diundang berbagai pihak di bidangnya. Diharapkan dengan kegiatan ini para peserta akan lebih mengenal bahasa daerah hingga bentuk kesenian daerah Banjar. Adapun cabang yang dilombakan adalah berkisah, menulis kisah handap, puisi, terus pidato, terus lagi berpandok. Adapun maksud dan tujuan kita pada hari ini adalah agar anak-anak kita itu dapat melestarikan bahasa kita, bahasa Banjar, dan juga mereka dapat mengenal beberapa istilah-istilah dalam penggunaan bahasa Banjar kita. Salah satu peserta Bapandung menyatakan kegembiraannya dan menjadi lebih percaya diri dengan mengikuti lomba ini karena sudah berani tampil di depan juri. Bapandung sendiri adalah salah satu seni teater berupa tutur bahasa yang berkembang di masyarakat suku Banjar. Kesenian ini dimainkan dengan cara bertutur atau bercerita oleh seorang penutur seperti narasi atau dalang. Perasaan ulun mengikuti lomba Bapandung nih, ulun gembira, lawan juga tambah percaya diri. Hari ini Bapandung itu seni teater bertutur bahasa Banjar. Peserta yang juara pada lomba ini mendapatkan piala dan sertifikat serta akan dikirim untuk mewakili ke tingkat kabupaten. Dari Hulu Sungai Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Perhelatan turnamen futsal kemerdekaan yang digelar Media Cyber Indonesia CMSI bersama Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu akhirnya selesai. Dalam kejuaraan yang berhadiah total 15 juta rupiah ini, tim futsal Arutmin berhasil menyabet juara pertama setelah mengalahkan tim Polres Tanah Bumbu dalam laga final. Turnamen kemerdekaan JMSI Kejari Tanbu yang dilaksanakan sejak 26 hingga 29 September 2024 untuk babak penyisihan dan 7-8 September 2024 babak 8 besar hingga final resmi berakhir Minggu malam tadi. Dalam kejuaraan yang digelar di lapangan futsal Kejari di Batu Licin ini, tim futsal Arutmin mampu menjadi juara setelah mengubur mimpi tim Polres Tanah Bumbu di pertandingan final dengan skor 6-3. Sementara juara 3 direbut tim futsal Andiva setelah mengalahkan Bangkalsel dengan skor telak 12-2. Bangkalsel pun harus puas di peringkat 4. Event ini diikuti 40 tim dari berbagai SKPD, instansi, lembaga, BUMN, dan korporasi di Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kepala Kejaksaan Negeri Dr. Dinar Krispiaji mengapresiasi kolaborasi Kejari dan JMSI sehingga terlaksananya turnamen kemerdekaan ini. Ia siap mensupport untuk kegiatan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat untuk kesehatan. Kejari berkomitmen agar kejuaraan seperti ini rutin digelar hingga berhasil melahirkan bibit-bibit baru atlet futsal. Biasa, JMSI menunjukkan komitmen untuk terus mendukung olahraga di Kejari Tanah Bumbu maupun di Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi semangat mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga kita dorong terus. Sementara itu dalam kegiatan penutupan turnamen turut dipersembahkan laga eksibisi futsal wanita antara Samudra United versus Bangko Tenga sebagai pertandingan hiburan. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim iNews melaporkan. Setelah ini kami mengajak Anda mencicipi kudapan jengkol khas Banjar yang disantap dengan cocolan bumbu tela yang gurih dan manis. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif.
menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah sih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Troyer, so he has. Oh, super goal towards the goal. Many times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan di Tiga tidak Kematian. adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Kalau terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa kita interupsi. Saya Anisyada Sudah. Dan saya Aryo Abdi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Kawal Pilkada 2024 Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang live di iNews. Pemirsa, Anda masih di iNews Kassel. Jengkol merupakan bahan pangan yang cukup dikenal masyarakat Indonesia. Namun kudapan ini diolah dan disajikan berbeda-beda di setiap daerah. Bagi orang Banjar, jengkol atau biasa disebut jaring ini disantap dengan cocolan bumbu tai lele yang rasanya gurih dan manis. Kedai jengkol Hajah Fatimah atau lebih dikenal Jaring Dahlia, salah satu penjual jaring terlaris di Banjarmasin. Jaring atau kudapan jengkol di kedai ini punya tekstur yang lembut. Ditambah cocolan tahi lala dengan rasa manis dan gurih, menjadikan jaring yang dijual di kedai ini berbeda dengan penjual lainnya. Untuk mendapatkan tekstur yang lembut, jengkol di kedai ini lebih dulu direndam sehari semalam dalam drum berisi air. Selain menjadikannya lembut, perendaman cukup lama itu untuk mengurangi bau jengkol yang bagi sebagian orang dirasa kurang sedap. Untuk jengkol yang dirasa sudah cukup direndam, kemudian dicuci dan direbus hingga 3 jam. Setelah itu jengkol yang sudah masak ditumbuk atau dipukul dengan palu kayu. Namun menumbuknya hanya sekali, hingga jengkolnya sedikit retak. Caranya ini juga agar jengkol tersebut lebih renyah dan lembut. Sedangkan tahi lala untuk cocolan jengkol dibuat dari santan kelapa yang dimasak sekitar 30 menit.
Tahi lala di kedai ini berwarna putih bersih, rasanya gurih dan manis. Berbeda dengan penjual lainnya yang tahi lalanya berwarna kecoklatan. Bagi pembeli yang ingin menambahkan rasa pedas, kedai ini menyediakan merica yang bisa dicampur ke tahi lala untuk cocolan jengkol saat disantap. Setiap hari kedai jengkol yang buka sejak pagi ini tidak pernah sepi pembeli. Selain warga Banjarmasin, tidak sedikit pula pembeli dari luar daerah. Ya, kenapa sih jadi suka beli jengkol di sini? Lalanya enak, terus yang kedua itu dia kan jengkolnya empuk ya, karena digeprek gitu, beda dengan yang lain. Terus juga nggak terlalu bau menurut saya ya. Sebenarnya dari orang tua ya, karena orang tua dulu sering ke Banjarmasin, terus kita juga sering dibawain, jadinya kalau lagi pas tugas atau kegiatan di Banjarmasin kita buat oleh-oleh ke Jakarta. Oh, jadi buat oleh-oleh ya? Iya. Apa sih katanya yang jengkol ini katanya lebih enak? Mungkin cara pengolahannya ya, kalau kita di Jawa biasa disemur atau di balado atau di apa, kalau di sini kan sistemnya cocol tuh. Ya. Jadi dia kayak kalau orang Jawa bilang pakai areh ya, pakai bumbu santan gitu. Jadi rasanya lebih wah lah. Menurut Diana, anak dari pemilik kedai jengkol Hajah Fatimah, usaha keluarga ini dirintis neneknya sejak tahun 1970-an. Selain jengkol dengan bumbu tahi lala, ia juga menjual jengkol yang dimasak semur dan rendang. Dalam sehari, ia bisa menjual 1000 bungkus jengkol. Yang kami utamakan itu masakannya, dari jengkolnya tersendiri dan sama lalaannya juga, cocolannya. Ini paling jauh kemarin ada yang bawa ke Aussie, terus ke Mekah. Kalau untuk di sekitar sini, dekat-dekat sih Samarinda, Balikpapan. Di kedai ini untuk satu bungkus jengkol berisi 10 biji jengkol masak, dijual seharga Rp10.000. Harga itu sudah termasuk bumbu tahi lala untuk cocolan menyantap jaring dahlia yang dijamin punya rasa berbeda dari penjual lainnya. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Kue kelemben hingga kini masih tetap menjadi produksi unggulan bagi warga desa Tambak Anyar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Selain rasa yang tetap dipertahankan, produksi kue kelemben juga hingga kini masih dilakukan secara tradisional. Di bangunan kayu sederhana ini, Shiraji sudah 20 tahun lebih memproduksi kue kelemben atau yang juga dikenal dengan sebutan kue tambak anyar. Setiap harinya, Shiraji memproduksi ribuan kue kelemben. Usaha ini sudah ditekuni secara turun-temurun dari tetua keluarganya. Untuk mempertahankan kualitas dan rasa, Shiraji memilih memproduksi kue kelemben dengan menggunakan peralatan tradisional. Bahkan untuk memanggang kue kelemben, ia masih menggunakan tungku kayu. Ada 2 varian kue kelemben yang dibuat oleh Shiraji, yakni kue kelemben tekstur lembut dan juga tekstur keras. Dalam sehari berapa biji produksinya, Bang? Sampai 3.000 bijinya. Orang masan nggak biasanya, Bang? Pesan ambil rumah. Apa lama Bian bikin ini, Bang? Udah 25 tahun. 25 tahun, Bang. Turun temurun ke, Bang? Turun temurun Bang. Kue kelemben ini merupakan kue khas Desa Tambak Anyar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, yang kini sudah dipasarkan ke berbagai daerah di Kalimantan, bahkan hingga Pulau Jawa. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Yodi Widadi dan seluruh kerabat kirim petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian seberataan dan sampai jumpa.